Yes, panjang. Al-Fatihah. بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين ونخص خاصة إلى مؤلف بهذا الكتاب الشيخ محمد بن عمر النووي البنتني أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ونخص خاصة إلى روح والدي المرحوم حج عبد الرحيم بن حج عبد القادر ثم إلى روح والدتي المرحومة حج أحمسنة بنت حج مدرس إن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبهم ويستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para ustazah, ibu-ibu, hadirat sekalian, jamaah majelis taklim Ar-Rahim yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya dengan sebab dan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju raudhah min riyadil jannah,
taman daripada taman syurga dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu hadirat sekalian yang berbahagia, mari kita melanjutkan kembali pengajian atau ta'lim yang biasa kita adakan di hari Sabtu pagi ini. Ya, hari ini merupakan ya kajian pertama yang kita adakan setelah kita libur Ramadan dan juga libur Idul Fitri. Ya, yang mana pada pagi hari ini kita akan membaca kitab Tanqihul Qaul Al-Hasis. Ya, melanjutkan bacaan kita yaitu pada halaman 24. Ya, halaman 24 baris ketiga dari atas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Kita masih ya akan melanjutkan pembahasan tentang ya fi fadilati as-saum, keutamaan ya berpuasa. Ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan melihat ya beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan bagi orang-orang yang berpuasa. Ya. Pada pertemuan beberapa bulan yang lalu ya kita sudah membaca beberapa hadis dan hari ini kita akan lanjutkan hadis yang berikutnya. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la khulufu famu, ya, la khulufu, ya, bidammil kha al mu'jamah wal lam wa sukun al wawu, ya. Jadi kha-nya itu diberikan harakat dhammah, ya. Jadi bukan la khalu tapi la khulu, ya, la khulufu famus shaim, ya. Tuh. Wallamu jawabu qasam wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam qablahu. Walladzi nafsu Muhammad biyadihi ay bi qudratihi wa tasrifihi la khulufu famusaim ay taghayyuruhu atyabu indallahi min rihi al-misk. Airihi pamusaim atyabu indallahi min rihil mis indakum. Wakila al-muradu annallaha yujzihi fil akhirah fatakunu nakhatuhu atyabu min rihi al-misk. Wakila al-muradu anna sahibahu yanalu minas sawabi ma huwa afdalu min rihi al-misk. Wa rajaha an-Nawawi anna ma'na zalik annal khulufa aqsaru sawaban minal miskil mandub ilaihi fil jam'i wa majalis zikri wa huwa hamalun ma'na ala al-qabul war ridha. Ya. Dalam satu hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la khulufu, ya, bau, ya, tuh, bau, ya, bau apaan itu? Ya, sini dikatakan yang bau itu adalah famus shaim, ya, baunya mulut orang yang lagi berpuasa. Ya, jadi maksudnya di sini bau bukan karena kita sengajain nggak gosok gigi, bukan.
ya, atau bukan lantaran kita nggak bersiwak, kita nggak bersihin biar jadi bau, bukan begitu. Ya, artinya setelah kita ya makan sahur, kemudian kita gosok gigi atau bersiwak, ya, tahu-tahu di siang hari tuh mulut kita terasa ya bau yang kurang sedap, ya, yang kurang mengenakkan, ya. Nah, bau yang timbul itu ya memang sudah menjadi suatu apa itu? Ya, menjadi suatu hasil dari penelitian para medis ataupun dokter, ya. Jadi seseorang atau manusia itu, ya, dalam jangka waktu yang agak lama, ya, dia itu tidak mengkonsumsi baik itu makanan atau minuman, maka yang ada nanti akan timbul apa tuh? Bau yang keluar dari ya mulutnya itu, ya. Akan tetapi buat orang yang berpuasa, ya, bau yang timbul itu bukan bau sembarang bau, ya. Artinya bau yang memang orang nggak suka, bukan, ya. Justru timbulnya ya rasa ataupun ya bau yang kurang enak itu disebabkan karena kita memang lagi ngapain? Lagi berpuasa. Ya, beda kalau orang memang bau mulutnya itu malas gosok gigi. Ya, itu lain lagi itu namanya joroki. Ya, itu. Heeh, ya, orang nggak bisa menjaga kebersihan namanya itu. Ya, akan tetapi kalau buat orang yang lagi puasa itu setelah dia berusaha dengan semaksimal mungkin membersihkan giginya selepas makan sahur, ya, di siang hari timbul bau yang kurang enak, itu adalah sesuatu yang apa? Memiliki nilai yang beda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan dikatakan di sini ya, adanya rasa bau yang keluar dari mulut orang yang lagi puasa itu, Nabi katakan apa? Atyabu indallahi min rihi al-miski. Ya, tuh. Itu ya afdalu, ya atyabu, ya lebih wangi, ya lebih baik, ya lebih semerbak indallahi di sisi Allah min ya rihi al-misk daripada minyak kasturi. Ya. Jadi ibu-ibu kalau ibu-ibu punya duit beli minyak kasturi yang asli di Saudi sono, Bu. Ya. Itu minyak kasturi itu kalau yang asli itu hitungannya bukan botolan tapi per mili. Ya, 1 mili itu bisa 100 real. 100 real itu sekitar 400.000. Ya. 1 mili kalau yang pengen yang asli. Ya, itu secali colek aja berapa kali dicuci itu insya Allah nggak hilang. Ya. Kecuali bajunya kalau taruh sembarangan hilang, baunya sih nggak hilang tuh. Ya, itu saking bagusnya ya minyak wangi kasturi yang memang kalau benar-benar asli. Ya, itu. Nah, itu kata Nabi, ya, seberapapun semerbak wanginya itu minyak kasturi, ya, di hari kiamat nanti bakal nggak ada apa-apa di sisi Allah. Ya, lebih enak, lebih wangi, lebih semerbak bau mulut yang keluar dari orang lagi ngapain? Berpuasa. Tuh, Bu. Ya. Jadi kita jangan ya menganalogikan sesuatu yang enggak bisa dianalogikakan oleh pikiran kita, Bu. Ya. Gimana Ustadz? Namanya bau masa ada yang enak? Ya kan? Jangan disamain. Ya, beda orang meninggal yang baik aja sama orang meninggal yang enggak baik aja beda baunya. Ya kan? Dan ini dibuktikan oleh para malaikat itu. Ya kan? Ya sebagai contoh ada orang yang meninggal tuh orang baik, ya. Itu jasadnya masih di bumi, tapi ya semerbak wangi ruh yang udah sampai di para malaikat itu mereka mencium bau yang begitu apa tuh? Ya, harum. Ya, kenapa? Karena yang meninggal ini orang adalah orang baik-baik. Ya, tapi sebaliknya, ya, ketika ada orang yang meninggal,
ya orang nggak baik, ya itu para malaikat udah tutup hidung mereka. Kenapa? Karena mereka merasakan bau yang kurang apa ya? Yang kurang sedap. Nah, dua hal keadaan yang dialami orang yang meninggal ini, kira-kira kalau kita analogikan bisa masuk akal nggak? Nggak bisa, nggak bisa. Ya, kenapa? Ya orang mati pasti bau bangke. Ya, akal kita akan berkata seperti itu. Ya, tapi kalau yang berbicara iman kita, keyakinan kita, ya, ini kekuasaan Allah lain lagi. Ya, nggak bisa kita analogikan. Artinya nggak semua sesuatu yang nggak yang bertentangan dengan akal kita tolak. Ya, nggak bisa. Bisa jadi karena bertentangan akal atau diterima oleh akal juga wajib kita terima, nggak bisa. Ya, belum tentu segala sesuatu yang diterima akal wajib kita terima. Ya, belum tentu. Tapi sesuatu yang diterima oleh iman keyakinan kita, akal wajib ngapain? Menerima. Ya, itu. Ini kan nggak bisa. Orang mati kok bisa beda-beda baunya gitu. Malaikat kayak tahu aja. Ya kan orang pasti bakal berkata demikian. Ya, tapi memang ini adalah suatu apa? Waqi'i, kenyataan. Ya, orang yang baik sama yang nggak baik dari matinya bisa dibedain. Ya, nggak bisa dibohong-bohongin emang kita. Ya, orang nggak baik biar wangi kita pakein siram minyak wangi 2 botol gitu. Biar wangi, nggak juga. Itu logika kita bilang seperti itu. Ya, tapi ketika di hadapan Allah bukan minyak wangi seperti itu yang akan menjadikan bau atau tidaknya orang yang meninggal dunia di sisi para malaikat nanti. Ya, tapi yang menyebabkan bau wangi atau tidaknya adalah apa? Amal-amal baik yang akan mengharumkan jasadnya atau ruhnya ketika para malaikat menunggu di sana itu. Ya, bahkan para malaikat itu berebut, Bu. Ya, pengen nanggepin ya ruh si fulan yang begitu baik. Ya, ya sama di sini, Bu. Di dunia aja orang meninggal kalau ada yang meninggal sama orang baik sama orang jahat kira-kira yang pada demen mau gotong orang apa tuh? Ya kan? Ulama besar meninggal. Ya, itu orang berebut. Ya, kayak dulu kayak Abdullah Syafi'i itu habis disolatin di Masjid Al Barkah Bali Matraman, ya, itu semua orang pengen megang kerandanya. Ya, nah untuk menghindari ya kerumunan orang yang banyak seperti itu, ya udah tetap keranda dimasukin dalam mobil, tapi itu mobil mesinnya nggak dihidupin. Ya, didorong dari Bali Matraman menuju apa itu? Pondok Gede. Ya, kan lumayan jauh tuh 10 kilo. Ya, 10 kilo didorong itu. Tapi orang nggak merasakan itu baru di dunia. Ya, tuh orang begitu berebut ya, ingin nanggepin ya, tuh ingin ngambil kebaikan dari orang yang baik tuh. Orang baik matinya aja orang rebutin. Ya, bagaimana orang dia masih hidup. Tuh, di situ Allah sudah apain? Sudah tunjukkan kemuliaan yang ada yang akan diberikan kepada siapa ya? Orang-orang yang baik tuh, ya. Jadi mengenai bau mulut ini jangan kita menganalogikakan seperti bau mulut yang biasa keluar dari orang yang enggak gosok gigi atau orang yang enggak bisa menjaga kebersihan mulutnya. Ya, jadi di sisi Allah ya, di sisi Allah, Bu, ya. Ya kita nih ya, orang kaya sama orang miskin, kalau secara kasat mata kita lebih menghormati siapa, Bu? Kaya lah, nggak perlu miskin kita hormatin. Ya, Bu ya? Ya. Ustadz kampung ame ustadz yang populer, yang tenar di TV, ya, lebih kita hormatin yang mana ustadz kampung atau ustadz yang populer? Populer. Itu secara analogika kita, Bu. Tapi di sisi Allah kan belum tentu. Ya, tuh kepopuleran seseorang, popularitas seseorang, ya, tuh bukan menunjukkan berarti Allah juga apa? Ya, senang kepada orang seperti itu belum tentu. Ya, justru mungkin yang Allah banggain itu adalah ustadz-ustadz kampung yang mereka ikhlas mengajarkan kita alif-alifan. Ya, tapi kenyataannya